Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi ya pada kesempatan kali ini membahas lanjutan dari soal ujian akhir semester aljabar linier. Masuk ke soal nomor 3 ya. Sebelumnya ini dikirim oleh Siti Indri Rahma ya. Pertemuan yang nomor 1 sudah dibahas di video sebelumnya dari Audrey dan nomor 2 dari Pinky ya. Sama ya jawabannya betul. Jadi ada homogen, ada trivial, kemudian yang C koefisien, kemudian dicari Kramernya ya. Determinan dulu dicari, diperoleh 13. Kemudian masing-masing nilai X-nya ya dengan rumus determinan A1, artinya matrik B masuk di kolom 1. Cari determinannya berapa dibagi dengan determinan A yang aslinya, matrik aslinya. Ini nomor 1 ya, sama. Kemudian dimasukkan hasilnya 0 ya, dimasukkan ke dalam variabelnya, X-nya 0, Y0, Z0 diperolehnya, sehingga nilai 2X6 Y plus 3Z sama ya. Kemudian di yang nomor 2 ya, ini mereview yang video sebelumnya. Jadi ada transformasi elementer diminta ya, H12 dikali min 2, kemudian H32 dikali min 1 ya. Diperoleh ini hasilnya, kemudian dicari rank matrik dengan operasi baris elementer. Nanti bisa dicek kembali ya, hasilnya sama ya, memperoleh nilai rank matriknya 3 gitu, atau menggunakan determinan ya seperti yang sudah dikerjakan oleh Pinky di video soal nomor 2. Dan diminta ekivalen atau tidak ya. Ternyata A dan B ini ekivalen baris karena ada pertukaran baris 2 dan baris 3. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 3 ya soalnya. Diketahui ada matrik A ordo 2x2 dan B-nya ordo 3x3 ya. Jadi ini ada 2 baris, 2 kolom, yang ini 3 baris, 3 kolom. Diminta mencari determinan dari masing-masing matrik tersebut. Yang pertama, untuk determinan dari matrik A ya, cukup dikalikan silang. Jadi 3 AD min BC gitu ya rumusnya. Jadi 3 kali 1 dikurangi min 1 kali 4 ya. Hati-hati perhitungan min ketemu min ya, jadi diperlukan ketelitian ya. 3 kali 1 3 min 1 kali 4 gitu. Jadi 3 min menjadi 7 ya, 3 tambah 4. Jadi hati-hati untuk perhitungannya. Kemudian untuk matrik B-nya ya, untuk 3 kali 3 digunakan metode Sarus. Jadi kolom 1 dan kolom 2-nya ditulis kembali ya, terus diagonal utama 1 1 4 dikalikan ditambah 8 min 2 2 dikalikan lagi dengan yang 0 3 4. Nah, ketiga tersebut ditambah, dijumlahkan. Itu yang diagonal pertama. Kemudian dikurangi oleh diagonal sebaliknya, 0 1 2 ya, ditambah 1 min 2 4 dan 8 3 4 dijumlahkan. Hati-hati di sini ya, karena diperlukan ketelitian ya, jangan sampai ada salah menghitung. Jadi 1 kali 1 kali 4 itu 4, 8 kali min 2 kali 2 menjadi min ya di sini, kemudian 0 3 4 menjadi 0 ya, dan seterusnya sehingga diperoleh min 116. Nah, untuk menentukan determinan dengan cara minor kofaktor dari matrik B, nah ini nanti jawabannya harus sama, min 116 ya, seperti ini. Tapi caranya minor kofaktor. Kalau yang ini cara dengan metode Sarus. Nah, karena diminta minor kofaktor, jadi minor kofaktor itu kita ambil koefisien atau elemen matrik di A11 atau di B11 ya, karena ini B. Kemudian dikalikan kofaktornya. Kofaktor itu min 1 pangkat I tambah J dikali MIJ, jadi minornya ya. Jadi di sini langsung saja dimasukkan ya, B11-nya itu angka 1,
C11 artinya 1 tambah 1 ya, karena rumusnya min 1 dipangkatkan I tambah J gitu. Jadi min 1 I, J nya itu kan 1 tambah 1, 1 tambah 1 2, jadi genap. Nah kalau genap itu positif. Nah untuk C11 minornya kan M11, jadi baris 1 kolom 1 ditutup, baris 1 kolom 1 ditutup, sehingga diperoleh minor 11 itu 1 min 2 4 4 gitu ya di sini. Kemudian lanjut B12 8 ya di sini. Taruh di sini 8. Kemudian kenapa minus? Karena C12 1 tambah 2 itu 3. 3 itu ganjil, jadi min. Ya, min 1 dipangkatkan I tambah J. Min 1 pangkat 1 tambah 2 3, min 1 pangkat 3 itu minus. Kemudian untuk M12-nya baris 1 kolom 2 ditutup, baris 1 kolom 2 ditutup, sisanya 3 min 2 2 4, itu minor ya. Lanjut untuk ke B13 0 ya di sini, posisi B13 0, 1 tambah 3 4 jadi plus ya, karena genap plus positif. Minor 1 3, baris 1 kolom 3 ditutup, sehingga 3 1 2 4 gitu. Paham sampai sini ya? Semoga paham. Nanti untuk teori minor kofaktornya itu di pembahasan teori ya. Mohon maaf karena di sini membahas soal dan jawaban, jadi mungkin teorinya tidak dijelaskan ya secara detail. Oke, kita lanjut menghitungnya. 1 ya. Di sini determinan 2 kali 2 kan tinggal dikali silang saja. 1 kali 4 4 min 2 kali 4. Paham sampai sini ya? Kemudian 8, ada min nih, jadi min 8. Kemudian kali silang lagi karena order 2 kali 2 3 kali 4 dikurangi min 2 kali 2 ditambah 0 ya, 3 kali 4 min 1 kali 2 ya, minus 1 kali 2. Lanjutkan 1 kali 4 4 min 2 kali 4 min 8 min ya, min 8. Ini hati-hati banyak minusnya, min 2 kali 2 min 4 ada min, tambah 0, 3 kali 4 12 min 1 kali 2 2 gitu. 1 4 tambah 8 min 8 12 tambah 14 ya, 0 kali 10 0 ya di sini. Jawabannya min 116, sama ya seperti yang dilakukan dengan cara metode Saros. Jika berbeda berarti ada yang salah penjumlahan di sini biasanya ya, yang banyak tidak teliti mahasiswa itu. Oke, nah lanjut ke matrik adjoin dari matrik A. Nah adjoin itu hanya menukarkan posisi AD dan si yang BC nya ini diberi tanda minus, artinya berlawanan. Jadi kalau ditanyakan adjoin dari matrik A ini cukup Anda letaknya ditukar, 3 sama 1 tukaran tempat, 1 sama 4 nya nih diberi min 1 dan 4 nya diberi tanda min 1 menjadi 1, 4 menjadi min 4 gitu ya. Diulangi, tukar tempat nih adiknya ini 3 1 ini, kemudian min 1 sama 4 nya beri tanda min 1 menjadi 1, 4 menjadi min 4. Nah sekarang kita masuk ke adjoin yang matrik B yang kebetulan 3 kali 3 ya. Jadi kita cari dengan minor. Karena adjoin itu apa? Adjoin itu adalah transpos ya dari adjoinnya gitu. Transpos dari kofaktor maksud saya. Maaf. Jadi adjoin itu transpos dari kofaktor. Ya, jadi kita cari dulu minor kofaktornya ya. Ini minor-minornya nih sudah diberikan tanda plus min itu berdasarkan rumus yang untuk kofaktor, yaitu min 1 dipangkatkan I tambah J sehingga dimasukkan angka plus min plusnya. Nah sekarang kita cari adjoinnya itu dimulai dengan mencari ini minor-minornya ya. M11 berarti baris 1 kolom 1 ditutup, hasilnya 1 min 2 4 4 ya. M12 berarti baris 1 kolom 2 ditutup, 3 min 2 2
24 ya, dan seterusnya ya. M13 baris 1 kolom 3 ditutup, 3 1 2 4. Kalau M21 berarti baris 2 kolom 1 8 0 4 4 ya. Jangan sampai salah menutupnya ya untuk mencari minor-minornya. Nah, kalau sudah ini determinan 2 kali 2 sehingga tinggal dikalikan silang saja ya. Ini terlihat semuanya sudah ada ya, 9 minor. Harus hati-hati menghitung ada minnya itu ya. Kebanyakan jika saya mengoreksi itu banyak salah di daerah sini gitu. Jadi sudah benar menghitung determinannya, tapi ketika menghitung hasil akhir itu banyak yang kurang teliti gitu ya. Oke, sudah diperoleh ya. Supaya lebih cepat untuk memahami ke adjoinnya ya kan. Minornya sudah nih paham ya, tinggal dikalikan silang saja determinan 2 kali 2. Nah, kalau sudah silahkan masukkan ke tabel kofaktor ya, yang kofaktornya tadi. Jadi minor-minornya itu dikumpulkan dalam satu matrik gitu ya. Nah, kita masukkan yang M11 itu 12. Kebetulan positif ya di sini. Karena lokasinya di 11 jadi genap, ini positif. Nanti kalau lokasinya di 12 kan ganjil, berarti ada minnya. Maka yang 12 nih kan 16 ya. Dia menjadi min 16 gitu. Terus 10 itu positif ya. Nah, yang 32 menjadi min karena 3 posisi di baris 2 kolom 1 itu kan ganjil, 2 sama 1 3 gitu. Kemudian 4 kemudian menjadi 12 karena min 12, ini 23 posisinya. 5 ya ganjil dan min 16, kemudian min 2 menjadi 2 karena posisinya di 32 ya, dan min 23. Nah, kalau sudah, adjoin itu adalah transfusnya dari kofaktor ya, kofaktor adjoin ya, yang di sini nih adjoin minor-minornya maksud saya dikumpulkan ke dalam satu matrik yang disebut dengan kofaktor. Nah, kemudian kofaktornya itu ditransfuskan. Apa itu transfus? Transfus itu kolom menjadi baris ya, ditulisnya baris menjadi kolom. Oke, kita sekarang melihat baris 1 12 min 16 10 tulisnya menjadi kolom. Baris 2 min 32 4 12 menjadi kolom 2. Min 16 2 min 23 menjadi kolom 3 gitu. Ya, itulah matrik adjoin. Yang untuk ukuran 3 kali 3 kita menggunakan minor kofaktor. Tadi sekali lagi adjoin itu adalah kofaktor yang ditransfuskan gitu. Untuk yang ordo 3 kali 3. Kalau untuk 2 kali 2 itu cukup di posisi adiknya ini ya ditukar dan yang BC-nya diberi tanda minus gitu. Oke, itu untuk nomor 3. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan ke video selanjutnya untuk membahas nomor 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.